Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah sistem segregasi rasial yang sebegitu brutalnya bisa lahir di era modern? Nah, untuk menjawab itu, kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke sebuah daratan kuno yang nantinya jadi panggung lahirnya ketidaksetaraan yang dilegalkan. Yuk, kita gali bareng-bareng akarnya. Kisah kita kali ini nggak dimulai dari peta atau bendera negara loh, tapi dari sini, dari tanah yang sering disebut-sebut sebagai salah satu tempat lahirnya umat manusia. Jauh sebelum ada negara bernama Afrika Selatan, tempat ini tuh ibarat kanvas buat jejak-jejak pertama peradaban. Jadi fondasinya jauh lebih dalam dari yang mungkin kita kira. Oke, jadi sebelum peta-peta modern digambar, wilayah ini tuh dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang isinya adalah masyarakat yang udah hidup ribuan tahun, selaras banget sama alam. Coba deh, lihat skala waktunya. Kita ngomongin ratusan ribu tahun sejarah manusia. Ribuan tahun masyarakat yang udah mapan, udah punya cara hidup sendiri. Terus tiba-tiba, dalam sekejap mata kalau dihitung secara sejarah, di abad ke-17 datang kekuatan baru yang mengubah semuanya. Ini nih titik di mana dua dunia bertabrakan. Terus siapa sih yang tinggal di sana tadinya? Ya mereka ini adalah masyarakat pemburu pengumpul dan juga peternak. Buat mereka, tanah itu bukan kayak sertifikat rumah yang bisa dimiliki loh. Tanah itu ya sumber kehidupan, tempat leluhur, bagian dari jiwa mereka. Jadi konsep batas negara modern sama sekali nggak ada artinya buat mereka. Dan kemudian, sesuatu di Cakrawala berubah. Kapal-kapal dari Eropa mulai datang. Inilah titik baliknya. Momen yang nggak bisa dihindari lagi. Momen yang membuka babak baru yang, sayangnya, isinya adalah konflik dan perebutan kekuasaan. Awalnya niatnya kedengeran simple ya, cuma mau bikin pos singgah buat kapal-kapal dagang yang capek. Tapi kenyataannya jadi jauh lebih kelam. Niat buat dagang, cepet banget berubah jadi nafsu buat menguasai. Nah, perubahan fatal inilah yang jadi pemicu semuanya. Akibatnya, ya bisa ditebak, langsung dan menghancurkan. Coba bayangin deh. Masyarakat yang nenek moyangnya udah tinggal di sana ribuan tahun, tiba-tiba jadi kayak orang asing di rumahnya sendiri. Mereka diusir, dipaksa pergi dari satu-satunya dunia yang mereka tahu. Tapi, merebut tanah itu baru langkah pertama. Setelah itu, para pendatang ini mulai membangun sesuatu yang jauh lebih permanen, yaitu sebuah sistem. Ya, sistem yang sengaja dirancang supaya keuntungan mereka selalu jadi nomor satu, di atas penderitaan penduduk aslinya. Dan inilah mesin penggeraknya. Ekonomi kolonial, gampangnya bayangin aja kayak pompa raksasa. Sistem ini nyedot semua kekayaan, tanah, mineral, hasil panen dari Afrika terus dialirin langsung ke kantong para pendatang Eropa. Buat penduduk asli, ya yang sisa cuma kemiskinan. Lalu masuk abad ke-19, api konflik ini kayak disiram bensin. Kenapa? Karena ada penemuan besar-besaran di bawah tanah, sesuatu yang bakal mengubah wajah Afrika Selatan untuk selamanya. Berlian, terus emas. Wah, meledaklah demam kekayaan. Gelombang baru pendatang dari Eropa langsung membanjiri wilayah itu. Tujuannya bukan lagi dagang, tapi menggali. Dominasi kolonial jadi makin kuat cengkramannya. Dan eksploitasi, baik sumber daya maupun tenaga kerja lokalnya, meningkat gila-gilaan. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah proses yang sistematis dan brutal. Ibarat resep, langkah pertama, rebut tanah yang paling subur. Langkah kedua, kuasai ekonominya. Langkah ketiga, kuras habis sumber dayanya. Dan langkah terakhir, paksa penduduk asli jadi tenaga kerja murah yang nggak punya hak apa-apa. Ini adalah cetak biru penindasan. Tapi, jangan salah ya, mereka nggak diem aja loh, perlawanannya sengit. Masyarakat asli berjuang mati-matian buat mempertahankan tanah dan harga diri mereka. Cuma ya gitu, tombak lawan senapan. Perjuangan mereka seringkali dipadamkan dengan kekerasan yang luar biasa brutal, meninggalkan luka sejarah yang turun-temurun. Jadi semua penindasan ini awalnya cuma praktek sosial, kebiasaan sehari-hari. Tapi itu ternyata nggak cukup. Ada langkah terakhir. Dan ini yang paling mengerikan, yaitu mengubah kebencian dan pemisahan ini jadi sesuatu yang tertulis, menjadikannya hukum negara yang kaku dan mengikat. Masuk awal abad ke-20, buat kelompok minoritas kulit putih, dominasi ekonomi dan sosial aja udah nggak cukup. Mereka butuh sesuatu yang lebih kuat. Mereka mulai pakai seluruh kekuatan negara, polisi, pengadilan, undang-undang, buat mematenkan supremasi mereka. Dan inilah puncaknya. Momen di mana diskriminasi itu bukan lagi sekedar kebiasaan jelek, tapi jadi kebijakan resmi negara. Sejak saat itu, pemisahan ras itu bukan cuma boleh, tapi wajib.
dan ditegakkan pakai kekuatan hukum. Jadi, kalau kita runut, perebutan tanah, eksploitasi ekonomi, dan puncaknya hukum yang diskriminatif, semua ini tuh bukan potongan-potongan terpisah. Mereka ini kayak batu bata yang disusun satu persatu, membangun sebuah fondasi yang super kokoh. Dan di atas fondasi inilah, sistem monster yang kita kenal sebagai apartheid nantinya dibangun. Oke, jadi kita udah lihat gimana sejarah panjang penindasan ini menciptakan fondasi yang bisa dibilang sempurna buat sebuah bencana kemanusiaan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya fondasi yang dibangun ratusan tahun ini akhirnya berubah jadi salah satu sistem paling kejam dan paling terstruktur dalam sejarah modern? Nah, itu adalah awal dari cerita selanjutnya.